lebih dari sekedar investasi. Ini lebih dari sekedar perhitungan laba rugi. Misi ini bukan hanya tentang kami, karena mimpi kami justru berisi sukacita kalian. Kami ingin Baby Bali memudahkan segalanya. Kami ingin Baby Bali memungkinkan banyak hal. Dan apa yang kami ciptakan harus bisa mewujudkan senyum. Apa yang kami lakukan harus bisa membahagiakan semua orang. Mengangkat kemakmuran mereka hingga sesuatu yang tak terjangkau menjadi bisa dicapai. Karena setiap orang butuh liburan. Karena setiap orang butuh berbahagia. Visi ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang kita. Kami dan kalian semua. Bergabunglah bersama token kripto dengan fitur paling lengkap dan paling berguna di Indonesia. Buat Lover dimanapun berada, saya senang sekali hari ini. Mungkin teman-teman juga yang tadi nonton video dari Baby Bali, mungkin kalau nontonnya dengan hati pasti akan merinding ya, karena saya pribadi sangat merinding sekali. Nanti mungkin saya akan nanya-nanya gimana itu proses pembuatan video itu loh. Sepertinya sih mungkin dari hatinya tim Baby Bali ya, sehingga kami yang nonton dengan hati pun juga sangat merinding melihatnya itu loh. Luar biasa ya. Oke, malam hari ini kita akan ada live AMA lagi. Ya, ini adalah live AMA yang kedua dari Baby Bali. Sebelumnya Baby Bali juga adalah project token pertama Indonesia yang perdana melakukan AMA live di DEX Capital ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya agar acara malam hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Oke, saya pimpin doanya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, mungkin sebelum saya berikan waktu dan kesempatan sama Om Ramadan sama tim, izinkan saya Beli Queen tuan rumah DEX Capital. Pada kesempatan ini, kami dari DEX Capital mengucapkan terima kasih yang luar biasanya. Karena kalau kami flashback kembali, DEX Capital di awal berdirinya ini, waktu itu luar biasa sekali. Karena seorang Om Ramadan dan tim Baby Bali yang sangat profesional, di mana waktu itu saya masih ingat ya, mungkin Om Ramadan ya, kami DEX Capital waktu itu jumlah cuma 100 orang, di bawah 100 orang. Tapi luar biasanya, Om Ramadan sama tim hadir dengan tim yang sangat profesional, menyajikan presentasi tim Baby Bali dengan profesional. Meski tim dari komunitas DEX Capital sangat sedikit, tapi di sanalah menunjukkan profesionalisme dari Baby Bali sendiri. Dan bagi kami, presentasi AMA Live dengan Baby Bali merupakan salah satu AMA terbaik di DEX Capital. Dan malam hari ini semoga bisa lebih baik lagi. Dan saya dapat bocoran juga dari Om Ramadan. Malam ini beliau akan memberikan bocoran sedikit yang belum pernah beliau sampaikan di tempat lain, hanya nanti di DEX Capital. Luar biasanya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita undang Om Ramadan sama tim. Selamat malam Om Ramadan. Malam. Malam Om Ramadan. Malam Beli. Malam. Sebentar saya on cam dulu sebentar ya. Oke, siap. Oke. Ya. Ya, selamat malam Beli. Malam ya. Selamat malam juga semuanya yang ada di DEX Capital ini. Senang sekali saya dan tim dari Baby Bali kembali ke DEX Capital ini untuk kedua kalinya.
gitu. Dan sungguh sebuah progres yang luar biasa sekali. Saya ingat seperti tadi kata Blikoin bilang, pertama kalinya kami AMA di DEX itu membernya belum nyampe 100, saat ini saya lihat udah lebih dari 1000 gitu. Selamat untuk Blikoin dan tim yang punya progres luar biasa juga nih dengan DEX Capitalnya. Ya, oke. Om Ramadan mungkin sebelum lanjut ke slide presentasi Om Ramadan, mungkin bisa cerita sedikit nggak Om? Karena saya lihat, ya mungkin kalau kita flashback Om ya, dulu kan semenjak adanya yang Queen yang di-tweet sama Kang Elon, itu kan banyak bermunculan baby yang lainnya, atau enggak? Nah, tapi yang saya lihat, yang masih sangat eksis dan serius untuk menggarap proyeknya itu hanya Baby Bali, Om, gitu loh. Dan di sini kami melihat Baby Bali itu bukan hanya sekedar hadir, tapi kedepannya saya bisa rasakan ingin menjadi pioneer pastinya ya, pioneer project. Mungkin bisa cerita sedikit karena saya lihat tim Baby Bali itu saat ini sangat kompak sekali dalam artian lebih dari sekedar bisnis, tapi sudah menjadi satu ikatan persaudaraan. Dan saya juga bantu di grupnya Baby Bali itu bisa sampai pagi ya gitu loh, sangat ramai sekali. Dan timnya juga kemarin saya juga ikutin visinya sama Mbak Desi juga. Beliau sampai dari sore sampai maghrib beliau melayani setiap para investor yang bertanya di sana, itu luar biasa Om. Jadi pelayanannya benar-benar dari hati. Silakan Om Ramadan. Ya, jadi memang yang ingin kita sebarkan itu kami mulai dari internal tim dulu. Gitu. Saya selalu menekankan bahwa yang ingin kita bangun ini adalah sebuah keluarga besar, gitu ya. Makanya tagline Baby Bali pun build with love, gitu. Jadi ada nuansa sentimental di luar tentunya hubungan profesionalisme semata yang kami libatkan dalam proyek ini, gitu. Kalau sudah bicara sentimental, maka ada hasrat untuk menyajikan yang terbaik dari tim internal kepada para holder kami. Kenapa? Karena para holder kami telah mempercayakan investasinya kepada kami, dan itu adalah aset yang benar-benar harus kami jaga. Gitu. Gimana cara kami menjaganya? Ya kami perform habis-habisan untuk mereka, untuk kemajuan Baby Bali, kemajuan proyek ini, sehingga pada akhirnya setiap investasi yang mereka percayakan itu berkembang bersama dengan berkembangnya Baby Bali juga secara keseluruhan, begitu. Karena kalau segala sesuatu tidak kami mulai dari internal tim dengan build with love itu, maka kami tidak akan mengeluarkan potensi terbaik kami. Kami tidak akan mengeluarkan inisiatif-inisiatif terbaik kami yang pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang membanggakan untuk setiap holder kami. Gitu. Nah, build with love itulah yang selalu kami tanamkan supaya kami nggak capek untuk terus-terusan menyajikan hal yang terbaik yang bisa kami kasih ke para holder kami. Kurang lebih begitu. Memang pada dasarnya kami ingin membangun sebuah keluarga besar, bukan hanya sebuah komunitas token kripto semata. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, mungkin selanjutnya dari Om Ramadan sama tim, silakan lanjutkan untuk menginformasikan ke kami progres Baby Bali sejauh ini seperti apa Om, dan apa yang nanti mau Om sampaikan sama teman-teman di sini. Ini kalau nggak salah kan sekarang masih ada mumpung waktu presale-nya belum berakhir Om. Ya jadi biar teman-teman di sini baik yang belum beli maupun yang sudah membeli bisa tambah muatan lagi atau mungkin beli dengan banyak wadah lagi gitu loh, dengan melihat perkembangan dari Baby Bali sendiri sampai sejauh ini Om. Silakan Om. Ya, terima kasih Blikoin. Saya buka ya. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa saya akan mulai play sebuah video presentasi kami. Kemudian saya akan jabarkan secara lebih detail slide-slide tersebut. Dan setelah itu saya akan kembali play satu video yang belum pernah sama sekali kami tayangkan sebelumnya, dimanapun, bahkan termasuk di grup internal Baby Bali sekalipun. Jadi ini adalah premier di DEX Capital gitu ya.
kami ingin menyebarkan video ini, jadi ditunggu saja. Saya mulai ya, Beli ya. Silakan. Oke, sebentar. Ya, setelah videonya saya play, saya akan mempresentasikan ya secara mendetail slide-slide-nya. Ya, sebentar. Oke. Jadi kami akan bertransformasi dari Baby Bali yang sebelumnya menjadi the all new Baby Bali. Perubahan logo kami juga dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, memang hanya background-nya yang berubah, tapi itu bermakna sangat dalam. Kenapa? Karena filosofi dari background ini adalah yang pertama, dia memiliki shape diamond, gitu ya. Itu artinya sesuatu yang sangat berharga. Jadi background ini memiliki shape diamond, sesuatu yang sangat berharga dan berwarna khas nuansa unicorn. Gitu. Nuansa unicorn itu selalu punya warna khas seperti ini. Dengan tone warna yang soft seperti ini, kami memang menargetkan diri kami untuk bisa menjadi unicorn selanjutnya di Indonesia. Dan secara filosofi kami menjadikan warna tersebut sebagai background logo kami. Nah, ini beberapa quote menyangkut perubahan, gitu ya. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena di awal rencana relaunch Baby Bali khususnya, ada banyak sekali holder, gitu ya, yang merasa cemas, takut, begitu terhadap perubahan. Padahal saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa
perubahan itu selama kita memiliki strategi yang tepat adalah hal yang bagus, adalah hal yang patut dirayakan gitu, karena sifatnya pasti membawa progres, membawa growth gitu ya. Mahatma Gandhi sekalipun bilang, jadilah perubahan yang kau ingin lihat di dunia. Lalu ada quote dari Winston Churchill. Kemudian Albert Einstein sekalipun, salah satu orang paling cerdas di dunia, tolak ukur dari kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Selanjutnya ada filosofi yang terkenal dari Jepang, Kaizen, change for good gitu ya. Artinya selalu ada ruang untuk penyempurnaan gitu. Setelahnya, nah ini salah satu filsuf yang saya suka juga baca bukunya, salah satu buku terbaik yang saya baca juga, The Art of War, Sun Tzu, gitu ya, yang sebentar, saya ada telepon, ya. Kemudian ini bagi saya sendiri adalah perubahan itu sebuah pilihan, pertumbuhan adalah konsekuensinya. Nah, saya akan mulai jelaskan secara teknis apa yang akan ada pasca Baby Bali relaunch, gitu ya. Yang pertama, kami memiliki a fresh tokenomic, gitu. Yang perlu kami infokan adalah saat ini teks yang berlaku adalah 16%, dan komposisi dari teks itu juga sangat monoton, hanya terbagi dalam dua aspek, yaitu LP 13% dan Reflections 3%. Sementara tokenomik terbaru kami itu adalah hasil pengembangan dan research kami. Jadi kami mengamati di umur kami yang menuju 3 bulan terakhir ini, kami mengamati bagaimana menciptakan satu perpaduan tokenomik yang sempurna, gitu, yang komprehensif dan menyeluruh, yang pembagian komposisinya itu menciptakan sebuah runway bagi perusahaan yang sustainable. Jadi aspek bisnisnya dapat, aspek sosialnya dapat, gitu ya, dan tentunya kesejahteraan bagi para holdernya juga akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kami membagi itu saat ini dalam 4 komposisi, yaitu LP-nya 5%, marketingnya 4%, kemudian ada reflections-nya 2,5%, dan yang terakhir adalah donasi 2,5%. Nah, ini adalah hal yang baru bagi kami. Kami menambahkan 2,5% dalam tokenomics kami untuk didonasikan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu poin per poin ya dari 4 elemen ini dalam tokenomik kami. Jadi kami mengamati dan mempelajari bagaimana cara kerja smart contract dan pembagian LP. Dari sana kami merancang sebuah tokenomik ideal yang memperhitungkan segala aspek dan keseimbangan distribusi dan fungsi. SC lama kami itu dimulai dengan inisial LP yang kecil. Jadi kalau tadi ada yang mungkin bertanya-tanya, kalau di rasio sebelumnya kok LP-nya 13%, yang sekarang hanya 5%, begitu ya. Nah, kelemahan SC yang saat ini adalah kami memulai inisial LP-nya dengan rasio yang sangat kecil. Jadi meskipun rasionya adalah 13%, itu tidak juga mengimbangi untuk membalap atau memiliki rasio LP yang ideal. Jadi kalau bisa dilihat live smart contract kami yang lama kan juga masih bisa dilihat di Bukoin, rasionya itu juga masih belum mencapai 5%. Padahal distribusi di tokenomiknya itu 13%. Kenapa bisa begitu? Yaitu karena initial LP di awal itu sangat kecil rasionya. Nah, kenapa saat ini diubah menjadi 5%? Karena kami akan menjamin bahwa ketika kami relaunch nanti, initial LP-nya sudah besar. Gitu. Initial LP-nya sudah besar, jauh lebih besar daripada SC yang pertama atau yang saat ini masih berlangsung. Nah, kami juga akan terus berkomitmen supaya rasio LP dalam tokenomik terbaru kami nanti, di SC terbaru itu, akan selalu punya rasio di angka 5%. Karena menurut research kami, itu adalah angka yang ideal untuk menjalankan satu smart contract atau satu chart yang baik gitu. Apalagi kami nanti memiliki swap. Swapnya pun nanti akan kami jelaskan
seperti apa metodenya dan cara kerjanya. Kemudian ini mengenai marketing, jadi akan ada built-in budget marketing yang dimasukkan ke dalam tokenomic kami. Kami akan mengelola itu dengan sebaik-baiknya untuk memastikan exposure project ini ke depan akan semakin masif dan agresif. Kami telah menyiapkan serangkaian marketing plan yang megah, out of the box, dan belum pernah dilakukan token lain manapun di Indonesia. Setiap holder kami layak menerima kebanggaan, kebahagiaan, dan tentunya kesejahteraan. Hal itu juga yang menginspirasi kami untuk terus bekerja keras, melambungkan Baby Bali setinggi-tingginya. Jadi dengan pola marketing wall terbaru ini, kami akan mempersembahkan perkembangan dan kemajuan Baby Bali yang lebih hebat dari sebelumnya. Reflections 2,5% membuat para Diamond Hands mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan. Dan sebagai penyeimbang antara dua sisi yang selalu ada dalam kehidupan, kami melengkapi tokenomics terbaru kami dengan sesuatu yang akan membawa keberkahan bagi kita semua. Inilah elemen terbaru yang kami sisipkan langsung ke jantung setiap transaksi yang terjadi di Baby Bali. Ini core value dari Baby Bali yang lama bertransformasi menjadi core value Baby Bali yang baru. Ada satu elemen yang ditambahkan, yaitu charity. Nah, ini salah satu yang prestisius juga. Kenapa? Karena meski Baby Bali baru saja menambahkan satu lagi elemen ke dalam tokenomics-nya dalam rangka melengkapi fitur dan fungsi Baby Bali di dunia kripto Indonesia, kami langsung bekerja sama dengan kitabisa.com, ya, salah satu lembaga amal terpercaya yang ada di Indonesia. Jadi meskipun kami baru menggeluti bidang ini, kami ingin segala sesuatunya berjalan setransparan mungkin. Makanya kami melibatkan lembaga profesional yang memang di bidang tersebut untuk kami salurkan secara rutin setiap bulannya 2,5% dari setiap transaksi yang terjadi di Baby Bali, gitu. Dan partnership ini resmi, gitu. Jadi kenapa saya bilang prestisius? Karena saya pribadi melihat ada banyak token yang core function-nya atau fungsi intinya itu memang charity, gitu ya. Tapi bahkan mereka tidak bekerja sama dengan lembaga independen di bidang amal, gitu. Jadi segala sesuatunya ya mungkin tidak dapat diaudit atau transparansinya bisa saja dipertanyakan. Tapi dengan partnership ini kami menjamin sekali lagi setiap 2,5% yang terjadi dalam transaksi Baby Bali akan disalurkan secara amanah tentunya. Dan kami juga request terhadap Kitabisa untuk secara spesifik mendistribusikan donasi-donasi kami itu ke bidang pariwisata, khususnya kepada pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak pandemi, gitu. Jadi itu adalah sumbangsi Baby Bali juga untuk berkomitmen turut membangkitkan kembali sektor pariwisata nasional pasca dihantam pandemi. Kemudian ini adalah fitur-fitur dalam SC terbaru Baby Bali. Nanti detailnya mungkin akan dijelaskan, atau jika ada yang mau bertanya akan dijawab oleh Mbah Don, karena beliaulah yang mengepalai project relaunch ini di bidang teknisnya atau di bidang IT-nya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari apa yang akan terjadi pasca relaunch. Yang pertama, invasi partnership area di luar Bali, gitu ya. Saat ini pun kami sudah menjalin beberapa kerjasama di area Jakarta, Puncak, Bandung, dan beberapa kota lain. Nanti akan secara official kami umumkan secara berkala setelah relaunch, gitu ya. Dan ada beberapa nama juga yang sebelumnya di-request oleh banyak holder kami, gitu. Jadi saya kasih bocoran aja, salah satunya misalnya adalah
Red Doors. Nah, dan beberapa lainnya nanti kita akan announce secara berkala. Nanti juga mengenai partnership dan pariwisata, Teh Des akan menjawab berbagai pertanyaan di bidang tersebut. Setelahnya kami juga akan melaunching Cryptonesia Swap. Nah, ini kurang lebih seminggu sampai 10 hari pasca relaunch gitu ya. Jadi pasca relaunch nanti tetap jadi Diamond Hands. Kenapa? Karena kami menyiapkan banyak besar setelah relaunch nanti. Salah satu hal besarnya adalah Cryptonesia Swap ini. Karena Cryptonesia Swap itu kami bangun dengan metode yang unik. Bahkan kami sudah patenkan inovasi kami tersebut. Setelahnya kami juga insya Allah akan listing di CG, di CMC, kemudian di salah satu checks, gitu ya. Dan kemudian kami juga akan melaunching loyalty points yang akan terintegrasi di sistem membership card kami. Dan setelahnya adalah marketplace, gitu ya. Nah, ini adalah the one and only Cryptonesia Swap. Kenapa kami katakan the one and only Cryptonesia Swap? Karena metode dan cara kerja yang ada dalam swap kami ini memang berbeda seperti swap kebanyakan. Salah satu terobosan terbaru kami, seperti tadi saya katakan, akan di launching 7-10 hari pasca relaunch. Ini merupakan inovasi original kami dan telah kami daftarkan patennya. Jadi secara hukum ini terlindungi dan pelanggaran terhadap paten atau hak kekayaan intelektual atau merek itu tuntutannya besar ya. Contoh misalnya kayak kemarin ada sengketa merek Boto saja, itu di SU-nya itu dituntutnya sampai ke angka 2 triliun karena memang segala hal menyangkut hak kekayaan intelektual, paten, merek dan lain sebagainya itu harganya bisa dikatakan priceless. Sebuah swap unik yang didesain untuk meredam segala potensi candle merah agar candle merah tersebut tidak masuk dalam chart. Kami mengarahkan seluruh penjualan yang ingin dilakukan oleh para holder kami melalui swap ini. Dengan demikian, buangan sell yang mereka lakukan tidak akan berdampak sama sekali pada kelangsungan chart. Itu artinya chart kami nantinya akan didominasi candle hijau, evergreen begitu ya, dan membuat tren harga Baby Bali senantiasa naik dari waktu ke waktu. Nah, jadi kenapa saya selalu katakan ini hal besar? Karena ini adalah hulu dari bisnis model kami. Kami kan menggabungkan dua entitas bisnis, investasi kripto dan sektor pariwisata. Representasi dari investasi kripto itu adalah swap kami ini. Representasi dari sektor pariwisata adalah marketplace kami nanti. Jadi kami membangun sektor besar pertama dalam bentuk produk Cryptonesia Swap ini, gitu. Dan dengan inovasi yang kami ciptakan, nantinya seperti yang saya katakan, chart kita akan didominasi oleh candle hijau. Nah, ini marketplace kami. Marketplace kami akan launching setelah relaunch, tapi kemungkinan akan ada di tahun 2022 atau secepat-cepatnya akhir tahun ini, gitu. Kita akan melihat sama-sama. Yang pasti tim IT kami bekerja sangat keras untuk memaksimalkan speed dari produk-produk kami untuk segera di launching. Marketplace kami ini adalah pasangan sejati dan terideal bagi swap kami. Karena implementasi dari filosofi dasar perusahaan kami, yaitu Wealth Traveler Maker, benar-benar mencapai titik sempurnanya ketika kedua produk kami ini telah sepenuhnya digabungkan. Kata wealth akan direpresentasikan oleh swap yang kami ciptakan, karena itu melambangkan investasi kriptonya ya di situ. Sementara kata traveler akan direpresentasikan oleh marketplace kami. Kata maker merepresentasikan kami atau tim dev Baby Bali yang benar-benar terobsesi untuk menciptakan sebanyak-banyaknya holder kami yang sejahtera secara finansial. Sehingga kegiatan semenyenangkan traveling bisa dirasakan oleh semakin banyak masyarakat. Nah, jadi saya mau cerita juga sedikit nih, singkat aja. Filosofi dari Wealth Travel Maker yang menurut saya deep
gitu. Dan kami menjadikan ini bukan hanya sekedar jargon atau tagline, tapi filosofi dasar dari perusahaan kami. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum menyentuh kegiatan traveling atau tidak terbiasa liburan. Padahal hal seperti traveling atau liburan itu adalah kebutuhan, bukan sekedar keinginan, gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukan kita, keseharian kita, kehidupan kita, itu kita butuh untuk sesekali refreshing. Nah, caranya salah satunya adalah dengan melakukan traveling atau jalan-jalan. Tapi bagi banyak orang, hal ini akan terkendala dengan budget atau dana, gitu ya. Sehingga traveling ini identik kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang, khususnya kaum menengah ke atas. Nah, dengan visi Wealth Traveler Maker ini, kami ingin menciptakan sebanyak-banyaknya traveler-traveler baru, gitu, yang kami support kenaikan kesejahteraannya melalui investasi kripto, gitu, sehingga tercipta banyak orang-orang bahagia baru yang tadinya tidak terbiasa jalan-jalan menjadi terbiasa melakukan hal semenyenangkan itu. Itu belum lagi nanti kami akan tambahkan dengan partnership kami yang akan membuat kegiatan jalan-jalan tersebut menjadi lebih murah lagi, lebih hemat lagi. Hal itu akan menciptakan butterfly effect, gitu ya, atau efek yang komprehensif, efek yang bertubi-tubi. Kemudian ini adalah target kami di 2022. Sebelum 2022 ditutup, insya Allah kami akan berjuang mati-matian untuk mencapai harga di Rp1. Ini juga adalah target kami. Doakan suatu saat nanti kami benar-benar literally bisa mewujudkannya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selain itu, saya juga akan menampilkan sebuah video. Sebentar. Sebuah video yang belum pernah kami tayangkan sebelumnya dimanapun. Ini salah satu template kami. Selama ini saya sering sekali mendengar token A terbang, token B terbang, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi, secara harafiah mereka belum pernah benar-benar terbang sama sekali. Sampai kapanpun, adegan ini akan terkenang dan memorable. Karena kami melakukan satu hal yang belum pernah dilakukan token kripto lain manapun. Di Indonesia, atau bahkan mungkin di dunia. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see.
impian dan harapan setiap holder kami ke langit. Di Baby Bali, kami menantang diri kami untuk selalu melakukan hal-hal yang luar biasa. Semuanya kami lakukan dengan puas dan kami bangga, bahagia, sejahtera. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi saya malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yes. Oke. Baik, terima kasih banyak Om Ramadan. Oke. Ya, jadi untuk penyalurannya masih konvensional ya. Kami akan memberikan dalam bentuk IDR, dalam bentuk rupiah, karena yang saya tahu pun kita bisa sejauh ini belum memiliki akses terhadap teknologi blockchain, gitu ya. Kami sendiri pun adalah mitra pertama mereka di bidang kripto, gitu. Dan mereka welcome, mereka surprise sekali gitu menerima mitra yang di luar dari kewajaran mereka gitu. Jadi biasanya mereka bermitra dengan yayasan lainnya atau perusahaan umum begitu ya, tapi kali ini bermitra dengan perusahaan kripto dan bahkan secara spesifik, secara eksklusif kami memang membuat tokenomik yang didistribusikan langsung nantinya oleh mereka. Nah, kenapa kami bermitra? Untuk kepentingan transparansi. Sekali lagi, untuk kepentingan transparansi. Jadi kami ingin menegaskan transparansi bahwa dana charity 2,5% itu betul-betul dikelola oleh sebuah lembaga amal yang memang sudah lama ada dan memang terbukti proven begitu ya, untuk menyelenggarakan dan menyalurkan dana-dana donasi dari para donaturnya. Jadi yang pertama jawabannya adalah masih manual, tidak menggunakan blockchain, menggunakan rupiah. Kemudian yang kedua, jadi meski kami nanti akan melaunching swap kami, itu transaksi tetap bisa dilakukan di PancakeSwap sebagaimana biasanya. Gitu. Jadi kami menambahkan opsi, gitu ya. Kalau Om Feby mungkin terbiasa sebelumnya dengan produk kami yang bernama FJB. FJB itu adalah versi manual atau versi simulasi dari swap kami. Swap kami ini adalah versi automatiknya, versi IT-nya begitu ya. Kalau FJB dijalankan oleh admin kami, oleh organik manusia begitu. Kalau swap kami udah full komputer semua. Gitu, ada algoritma AI-nya juga yang didesain untuk pintar mendistribusikan kapan dia mengambil dari dana talangan, kapan dia akan menyalurkannya ke pembeli lainnya dan lain sebagainya. Jadi itu tidak mengeliminasi opsi terhadap pembelian atau penjualan di PancakeSwap, begitu ya. Namun kami sangat merekomendasikan penjualan yang ingin dilakukan oleh holder kami sebaiknya dilakukan di swap kami sendiri. Itu akan sangat mendukung. Sekali lagi, itu akan sangat mendukung pertumbuhan chart kami, karena pasti yang diinginkan oleh setiap holder kami kan adalah chart yang mooning gitu ya, chart yang naik gitu. Nah, dengan adanya swap tersebut kami memfasilitasi keinginan para holder gitu, supaya kami memiliki chart yang lebih banyak hijaunya, merahnya diserap oleh swap tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin tadi yang dibilang masalah chart yang always green itu Om Ramadan kan. Oh iya. Oke. Jadi sekali lagi tidak honeypot, karena bukan berarti tidak bisa ya. Sekali lagi bukan berarti tidak bisa melakukan sell di PancakeSwap, tetap bisa karena itu adalah kehendak bebas setiap holder kami. Tapi kami sangat merekomendasikan dan menyarankan demi kepentingan bersama, sell-nya di swap kami saja, buy-nya di PancakeSwap. Kurang lebih seperti itu. Oke.
Ya, kalau menurut saya ini sebuah revolusi ya. Sebuah revolusi strategi yang ya gimana ya, mungkin belum pernah dilakukan sama token yang lainnya. Mungkin dari Bro Feby ada tanggapan, silakan Bro sebelum saya ke penanya berikutnya. Ya, mungkin ya saat tadi mungkin bisa pakai juga ya, maksudnya untuk promosi blockchain ke depannya. Jadi mungkin ada sih saingan yang sudah membuat untuk blockchain juga, tapi nggak apa-apa. Mungkin Baby Bali bisa, maksudnya memperbanyak ini ya, apa namanya, persaingan sehat seperti itu kan. Jadi kita bisa ngelihat ekosistem yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya, Beli. Thank you. Selamat malam, Li. Mungkin Om Ramadan dari Bro Feby, bahwasanya kan kita kan ngomong Baby Bali mengedepankan transparansi. Alangkah lebih transparansi lagi jika menggunakan teknologi blockchain dalam pencatatan itu mungkin. Jadi mungkin masukan yang luar biasa buat Om Ramadan sama tim bisa nanti dipertimbangkan Om, karena kan kalau menurut saya sih lebih keren ya kalau bisa untuk menyalurkannya melalui blockchain, sekalian memberikan edukasi kepada yang ya kita bisa tadi siapa tahu bisa bermedar kerjasama untuk lebih baik ke depannya. Oke, tadi ada Om Rat ya. Om Rat silakan Om Rat. Halo, saya bisa dulu ya Om Rat, belum bisa jualan dulu ya. Silakan Om bisa. Oke, terima kasih Pak Bli untuk waktunya, dan Pak Ramadan salam kenal dari saya. Kebetulan juga saya sudah beli 2 BNB Pak untuk untuk Baby Bali ini, karena saya sudah mengikuti cukup lama ya Pak. 1 bulan terakhir ini saya sudah mengikuti dari berbagai YouTube ya, karena ini cukup booming, banyak banget YouTube yang ngebahas mengenai Baby Bali, dan saya tertarik, dan akhirnya saya invest sebanyak 2 BNB. Nah, pertanyaan ya sama-sama Pak. Pertanyaan saya ada 3 Pak, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah kapan kira-kira Pak untuk Baby Bali bisa listing di marketplace, katakanlah seperti Indodax, Binance dan lain sebagainya. Terus yang kedua mengenai keamanan Baby Bali Swap, karena saya nggak perlu sebutin koinnya. Terus ternyata beberapa hari kemudian itu dananya hilang. Nah, saya mau nanya juga Pak, yang nomor 2 ini apakah benar-benar aman untuk swap di Baby Bali? Dan teknologinya kira-kira teknologi apa sehingga meyakinkan kita para holder itu bisa yakin bahwa Baby Swap di Bali itu aman. Terus yang bagaimana strategi untuk menjangkau market global? Sementara yang kita tahu kan ini kita booming di Indonesia. Nah, yang kami sangat-sangat support adalah Baby Bali ini ingin memajukan lokal dulu. Setelah lokal baru ke global. Nah, pertanyaan yang ketiga ini saya mau tahu bagaimana kira-kira strategi apa sih yang kira-kira pas banget untuk Baby Bali menjangkau market luar. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Ramadan dan Pak Bli. Langsung aja Om Ramadan. Yang pertama masalah listingnya itu kira-kira. Iya. Oke. Yang pertama soal listing, tadi saya juga sudah katakan, kami juga dalam waktu dekat setelah relaunch itu insya Allah akan listing di CG, menyusul kemudian di CMC, kemudian akan disusul lagi di CEX. Nah, mengenai CEX ini, kalau di CG dan di CMC kami sudah melakukan deal, gitu ya. Di CEX ini kami di internal tim masih menentukan pilihan yang paling tepat. Karena kalau saya pribadi, saya lebih cocok, saya lebih prefer begitu untuk sekalian keluar besar, tapi memang di CEX yang besar. Jadi artinya bukan hanya gimmick. Bukan hanya gimmick bahwa kita akan listing di CEX H misalnya, atau bukan hanya gimmick kami akan listing di CEX L misalnya. Tapi yang gimana caranya ketika kami benar-benar listing di sana, itu impact terhadap Baby Bali-nya juga luar biasa. Nah, yang seperti ini kalau saya amati baru bisa didapatkan dari CEX yang benar-benar besar, gitu ya. CEX yang benar-benar besar. Nah, saya pribadi sebetulnya
prefer untuk langsung masuk ke CEX Indonesia dulu, seperti misalnya Indodax atau toko kripto. Tapi tim internal kami sudah discuss dengan tim dari 2 CEX Indonesia tersebut yang adalah terbesar begitu ya. Mereka minimum requirement-nya itu sangat tinggi, dan kami harus meniti anak tangga dulu sampai akhirnya minimum requirement yang mereka minta itu terpenuhi oleh kami. Tapi kami percaya hanya masalah waktu sampai pada akhirnya kami sesuai untuk bisa listing di kedua CEX tersebut begitu. Itu pasti, hanya kami sangat teliti untuk menentukan di CEX mana pertama kali kami akan listing, dan ada beberapa pilihan. Kalau saya pribadi lebih cocok terhadap CEX yang sekalian besar, tentunya dengan rate yang besar pula, tapi impact-nya besar juga, tidak hanya gimmick semata gitu. Akan anti klimaks kalau kami ketika masuk sana nggak ada transaksi atau volumenya sangat kecil, hanya menanti berita mengenai menjelang relaunch, menjelang listingnya. Tapi setelah listingnya nggak ada impact-nya, itu kan akan anti klimaks, kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang kedua, soal keamanan. Kami menjamin pastinya keamanan yang terjadi di swap kami. Sebelumnya juga kami punya membership card Baby Bali ID, itu juga mengharuskan wallet-wallet yang masuk ke sana untuk dikonekkan, dan tidak pernah ada masalah sama sekali atas keamanan tersebut. Begitu juga di swap kami. Nah, namun nanti untuk hal mendetail mengenai teknologi apa, karena tadi Mas Izak sempat bertanya tentang teknologinya dan lain sebagainya, ranahnya Mbah Don, karena beliau yang menciptakannya, kreator di balik swap kami. Jadi nanti mungkin beliau akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pertanyaan teknologi apa yang ada di balik swap kami dan tingkat keamanannya. Yang bisa saya pastikan adalah aman, 100% aman, karena kami membenamkan nama kami di sana. Jadi kami tidak akan main-main dengan hal tersebut, apalagi sepenting keamanan. Kemudian yang ketiga itu tentang global. Nah, global pun memang kami sudah mulai bergerak. Salah satunya adalah yaitu kami baru saja melakukan audit di Certik begitu ya. Kemudian dalam waktu dekat kami CG, menyusul kemudian CMC. Saat ini pun kami sudah meng-hire admin di Baby Bali Global. Itu jumlahnya ada 3 orang gitu ya. 2 diantaranya memang bule begitu ya. Untuk memaksimalkan invasi kami di sisi globalnya. Begitu kurang lebih. Oke, makasih banyak jawabannya Om Ramadan. Saya rasa sudah menjawab ya Om Rizak ya. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan ketiga, ada Om Rat. Oke, selamat malam Om Bli, selamat malam Om Ramadan. Selamat malam. Oh iya, sebagaimana yang kita tahu kan Baby Bali sudah diaudit Certik ya. Dan mungkin di beberapa teman juga, dan saya juga masih bertanya, auditnya itu apa di SC yang lama atau SC yang terbaru? Sedangkan SC terbaru kita Baby Bali kan belum di relaunch ya. Apakah itu sepengetahuan kita kan biasanya setelah relaunch baru bisa diaudit. Oke. Ya seperti itu. Ya, itu. Yang kedua ini ada salah satu pertanyaan juga Om. Oke. Biar sama Oke, siap Om. Oke. Selamat. Ya. Oke. Jadi auditnya di SC yang terbaru, Mas. Auditnya di SC yang terbaru. Kami sudah melakukan kontak langsung dengan representatif dari Certik, gitu. Beliau meminta SC terbaru, dan kami sudah membuat simulasi dari SC terbaru kami untuk kami store ke mereka. Gitu. Jadi jawabannya adalah SC terbaru yang diaudit, karena SC terbaru yang akan berlangsung, yang akan berlaku sejak 19 November nanti. Oke, ini menarik Om Ramadan. Mumpung tadi Om Rat nanya masalah Certik, biasanya kan sepengetahuan saya, kalau Certik itu kan biasanya waktunya lama ya, 1-2 bulan. Tapi kok saya dengar
Baby Bali ini bisa sampai dalam hitungan 1 sampai 2 minggu sudah bisa tembus di sana. Kan kemarin sempat ini juga ya, sempat live visi juga ya, Om Ramadan. Betul. Itu Betul. bisa diinformasikan sedikit tambahannya mungkin Om Ramadan. Ya, jadi di luar dugaan kami juga bahwa representatif dari Sertik, ofisialnya Sertik yang bernama Mr. Larry itu, beliau ternyata sudah tahu Baby Bali. Jadi ketika salah satu tim kami menghubungi mereka, dia sudah tahu lumayan banyak hal-hal mengenai Baby Bali dan mereka sangat welcome begitu beliau ini dan nice sekali kepada kami, bahkan menawarkan diri untuk menyapa para holder kami. Jadi kami mengakomodir hal itu dan sangat senang sekali bahwa mereka itu ternyata di luar dugaan kami tahu Baby Bali, padahal sebetulnya ekspansi kami di global belum terlalu besar begitu ya. Kami sejauh ini kan fokus bisa dibilang 75%, 80% di market lokal. Ternyata orang dari Celtic pun gitu ya, lembaga yang sudah sebesar itu, auditor nomor 1 di bidang kripto dunia, tahu mengenai Baby Bali dan sangat welcome, bahkan mengajukan diri untuk menyapa para holder Baby Bali, dan dia juga yang menawarkan diri untuk mempercepat prosesnya. Jadi alhamdulillahnya semuanya lancar dan kita insya Allah bisa keluar hasilnya dalam 2 minggu gitu. Wow, keren, luar biasa Om. Ini pencapaian prestasi. Kalau menurut saya pribadi ini pencapaian prestasi ya, karena kan ya inilah kalau misalnya Baby Bali yang Baby Bali yang dibajak, bukan Baby Bali yang menawarkan diri ke sana Om ya. Enak Om ya, bukan tahu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Om Jack ya. Silakan Om Jack. Monggo Om Jack. Atau mungkin sebelum pertanyaan ke Om Jack, ini mumpung ada Mahdon masuk, Om Ramadan bisa mungkin biar nggak terlewatkan, bisa kita kasih waktu sebentar buat Mahdon. Boleh. Boleh, silakan Mbak Don. Selamat malam Mbak Don, silakan Mbak Don. Iya, selamat malam. Gimana nih? Maaf, tadi lagi jalan. Ya, tadi ada yang nanya mengenai tingkat keamanan dalam swap Cryptonesia, Mbak Don. Mungkin secara teknis Mbak Don bisa meyakinkan tingkat keamanan dari swap kita. Oh, oke. Sebelumnya terima kasih. Oke. Untuk keamanan dari swap Baby Bali ini ya, swap Indonesia ini kita keamanannya itu double. Yang pertama dari sisi keamanan internal kita sendiri, karena kan source kode kita itu sangat berarti kita nggak ingin ngopi dan nggak ingin di copy Om. Nah makanya kita pakai itu fitur anti scraping. Jadi web kita itu nggak bisa di scrap sama siapapun. Mungkin ya yang untuk kelas-kelas ekspor mungkin ya itu memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk scraping web kita itu di bali.id nanti, atau nanti akan pindah domain sesuai dengan peruntukannya juga. Tapi untuk officialnya nanti tunggu aja infonya. Nah untuk selanjutnya dari keamanan jika dari keamanan sistem walletnya ya, dari keamanan walletnya itu kita juga udah testing sendiri Om, penetration testing, dan kita juga udah tes itu apakah ada celahnya, apakah itu nanti ada kemungkinan untuk di sniff oleh orang-orang. Itu kita udah tes juga, emang itu ada enkripsinya Om. Jadi tidak bisa hack. Itu untuk sistem koneksi wallet. Nah lalu untuk sistem swappingnya sendiri ini kita memakai redirect server. Jadi di dalam swap itu tersebut nanti akan ada server sendiri yang akan bekerja. Jadi misal swapnya di server A, execution-nya akan bisa jadi ke server B. Nah untuk koneksi server A ke server B ini pun ini ada enkripsinya juga Om. Jadi kita nggak asal main. Jadi keamanannya itu lebih. Jadi ada 2 layer lah. Misal layer 1 ini bisa bobol, tapi kemungkinan bisa bobol itu sangat kecil lah, 1%. Misal layer 1 ini kena, dia nggak bakal tahu yang layer 2. Layer 2 lari kemana itu nggak ada yang tahu Mas. Karena semua terenkripsi. Kurang lebihnya seperti itu tadi. Oke, terima kasih Pak Don tambahannya, luar biasa sekali ya. Jadi sudah dipikirkan gitu loh. Kalau saya bilang Pak Don ini ya mungkin karena mau menciptakan hal yang lebih baik pastinya dari sebelumnya, betul nggak Ramadan. Jadi benar-benar apa yang kita belum pikirkan beliau sudah pikirkan mungkin
2 langkah 3 langkah ke depan. Itu luar biasanya. Karena menurut saya pribadi, kami juga sering ngebahas juga di Desk Capital Om Ramadan, bahwasanya melindungi aset kita tuh sama pentingnya dengan kita mencari profit keuntungan di dunia kripto. Karena selama ini kan banyak teman-teman yang dia hanya fokus cari cuan, cari profit, tapi mengesampingkan keamanan walletnya dia sendiri gitu loh. Padahal itu adalah salah satu hal yang sangat penting, dan mudah-mudahan dengan teknologi yang diciptakan sama Madon Baby Bali nanti, itu bisa secara langsung juga memberikan edukasi juga kepada teman-teman investor untuk menjadi smart investor pastinya. Oke, terima kasih Madon. Pertanyaan selanjutnya, tadi ada Om Jack ya, Om Jack masih di sini kah? Silakan. Malam Om. Nanya Bi. Malam Om. Ya, malam, selamat malam. Mungkin Om Ega dulu ya, Om Ega dulu ya. Oke, silakan Om Ega. Ya, makasih Bli. Selamat malam Pak Ramadan. Ini saya mau nanya nih, bagaimana sih cara memadukannya Crypto Baby Bali dengan bisnis real? Dan saya dengar juga kan kalau all Baby Bali itu kan dapat benefit atau diskon dari partnership itu. Itu partnership itu apa tuh? Sekali berkunjung apa bisa 2 kali gitu, dapat berapa sekali aja seperti itu. Terus apakah ini misalnya kan kita mau pesan hotel atau apalah gitu, atau penginapan gitu kan, itu pesannya itu harus ke tempatnya langsung apa bisa lewat booking terlebih dahulu seperti itu? Makasih. Oke, baik. Jadi untuk bagaimana mengkonekkan begitu ya antara kripto dengan sektor real pariwisata, itu ada bargaining tertentu pastinya gitu ya, yang kami lakukan dengan para partner kami gitu. Nah, bargaining itu detailnya tidak bisa kami share di sini, tapi yang jelas yang bisa saya kasih tahu adalah setiap bargaining tersebut sifatnya saling menguntungkan begitu. Makanya kedua belah pihak dengan sukarela melangsungkan dan melanggengkan kerjasama tersebut begitu. Jadi bargaining tersebut sifatnya saling menguntungkan satu sama lain. Nah, makanya sejauh ini kemitraan kami terus bertambah, alhamdulillahnya. Dan untuk pertanyaan yang apakah bisa dipakai sekali atau 2 kali, jawabannya adalah bisa dipakai sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi tidak ada batasannya. Misalnya Mas Ega hari ini mau pakai itu di water sport pagi harinya gitu ya, misalnya di salah satu water sport rekanan kami Pandansari, diskonnya 50%, lalu nanti misalnya check-in-nya mau di Swiss Bell Hotel Bali, seluruh cabang Swiss Bell Hotel Bali itu bekerja sama dengan kami, termasuk yang akan di launching sebentar lagi di Nusa Penida, itu juga bekerja sama dengan kami. Dan sorenya misalnya masnya mau sunset di La Plancha gitu ya, itu bisa melakukannya berulang kali, dan bahkan di merchant yang sama berkali-kali di hari yang sama, nggak ada limitnya begitu. Makanya saya selalu katakan investasi di Baby Bali itu $, lah katakanlah. Nah, kita ada batasan untuk hariannya Om, maksimal sell harian, untuk akumulasinya kita ada juga. Terus untuk anti damnya ada 2 layer. Yang layer pertama itu ada maksimal sell yang itu fleksibel, dia mengikuti supply dengan PancakeSwap. Kalau semakin kecil supply PancakeSwap, maka akan semakin kecil token yang bisa dijual dalam satu transaksi ya. Tapi tetap itu juga Om, di situ juga kita nggak terlalu mencegah. Itu ada, atau tetap gede juga sih. Cuman kan kita kan dengan liquidity yang baru ini, kita kan makin kuat juga. Terus untuk layer 2-nya ini, anti damnya kita ada sistem Om, apa sih itu istilahnya? Deep detected. Misalkan katakanlah misal nilai sekarang itu 100. Nah, di nilai 70 itu kita katakanlah deep. Nah, saat itu 70 itu kena di break. Nah, otomatis dia akan mengaktifkan fitur special tax. Untuk special tax di sini, untuk buy selama 1 jam itu akan nggak bebas tax. Jadi tax akan berubah jadi 0%. Nah, untuk
sell, itu teks tetap bisa sell Om. Karena kita juga nggak bakal membatasi lah ya, biar nggak bisa sell. Bisa, tapi teksnya itu akan menjadi sekitar 35% totalnya. Karena kita kan di sini kan memanjakan holder ya, memanjakan investor, bukan menganjakan orang-orang yang niat ngedam. Jadi mohon maaf nih sebelumnya. Nah, setelah 1 jam itu ada 2 kemungkinan ya. Jika 70 nilai 70 tadi terlampaui, maka akan ada nilai dip baru. Ya, kita tes pas waktu close-nya itu nanti adalah 70% dari nilai close itu. Kalaupun tidak bisa di break lagi ya, nggak bisa beri resisten lagi, maka nilai dipnya itu akan turun. Nah, karena kita kan juga nggak mau ya membatasi nanti tetap nggak bisa ngejual kayak gitu, nanti ya orang-orang pada nggak nyaman juga. Salah satunya kita bikin tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi setiap jam itu nanti akan ada, dia akan mendeteksi nilai dip terakhirnya. Apalagi ya yang belum tak jelasin ya? Kayaknya udah semua ya Om ya? Iya. Ya, sudah semua Om. Luar biasa Om. Ya. Oke, terima kasih ya jawabannya Madon ya. Semoga bisa menjawab ya Om Sahrul ya. Oke, thank you. Mungkin selanjutnya ada ZZ-nya tadi ya. ZZ kali ya. Silakan. Oke, selamat malam Om Ramadan, Om Ri. Malam. Ya, Om. Setelah dari awal aku ikutin live ini, karena aku ada baca roadmap, oke, atau planning ke depan dari BB Bali setelah launching, oke. Itu tadi yang mau kutanyain yang marketing, untuk marketing global itu udah ditanyain sama yang sebelumnya. Nah, yang sekarang mau kutanyain itu yang marketing lokal nih Om. Contohnya, oke, ada nggak nih progres ke depan atau roadmap-nya dari BB Bali next ke depan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia? Itu yang pertama Om. Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia kripto di Indonesia dalam 1-2 tahun terakhir itu sangat luar biasa Om. Ya, itu kita tahu semua. Dalam 1 atau 2 tahun belakangan ini, termasuk saya salah satunya Om yang baru turun ke dunia kripto. Nah, saya ada baca juga kalau perkembangan di dunia kripto di Indonesia itu sampai berapa T gitu dalam jangka waktu terakhir, ya kan? Itu kan maksudnya sia-sia nih daripada dibuang ke token lain yang kita tidak tahu siapa developernya, siapa ownernya. Seperti yang Om katain, alangkah lebih baiknya nih kalau disupport oleh pemerintah. Contoh BUMN ya Om ya, seperti Garuda misalnya yang mentransport kita untuk pergi berwisata gitu, pergi liburan gitu loh. Salah satunya dengan Garuda misalnya. Mungkin ada, karena saya lihat untuk kerjasamanya BB Bali dengan perusahaan-perusahaan swasta semua gitu loh. Nah, sedangkan yang BUMN-nya belum ada nih yang saya lihat, tapi saya juga nggak tahu ya Om ya. Yang saya ketahui aja nih. Nah, nggak ada. Jadi ada nggak di next ke depan progresnya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam melancarkan ini? Terima kasih Om. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, mungkin poinnya aja tadi ya Om Ramadan ya. Artinya selama ini kan kita tahu BB Bali selama ini berpartnership dengan istilahnya kalangan pengusaha swasta. Ada nggak mungkin planning ke depannya kerjasama dengan government, dengan pemerintah, misalnya kayak BUMN, Garuda, seperti itu. Silakan Om. Ya, betul. Jadi jelas ada ya. Jelas ada, itu juga sudah ada di master plan internal kami gitu. Tapi kami memilih untuk mempublish hal-hal ke publik dan memfilternya supaya ada ritmenya, begitu ya. Jadi kalau di internal tim kami itu juga sudah ada dalam master plan kami, gitu. Tinggal tunggu aja waktunya, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Yang pasti itu sudah menjadi salah satu concern kami untuk mulai bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Gitu. Nah, siapa yang akan kami mulai gitu ya, kerjasama dengan siapa yang akan kami mulai, nah itu ditunggu saja biar ada ritme kejutannya, karena kalau terlalu banyak di awal nanti nggak ada ritmenya gitu. Kita kan butuh runway yang panjang agar ada ritme nafasnya begitu, ada hype-nya. Nah, kita akan expose itu perlahan-lahan, tapi yang jelas yang bisa saya katakan adalah ada dan sebetulnya saat terakhir kami ke Bali kemarin itu sudah ada agenda untuk
bertemu dengan salah satu orang di instansi pemerintahan, hanya yang memediasi kami pada saat itu berhalangan hadir begitu. Jadi akhirnya pertemuan itu ditunda karena kami pun schedule-nya memang mepet, nggak lama di Bali ya. Kebetulan waktu itu kita juga sempat ngobrol ya, beli koin ya di Kuta. Nah, itu saking mepetnya memang kami nggak bisa extend lagi gitu, entah sehari atau 2 hari, sehingga pertemuan tersebut terpaksa kami pending, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan kita akan bisa mewujudkan pertemuan tersebut. Tapi jawabannya ada, tinggal ditunggu saja. Doakan itu bisa lebih cepat lebih baik ya, Mas. Siapa tadi? Siap. Ya. Doain aja, semoga secepatnya bisa terwujud. Oke, siap Mas. Semoga ini jadi satu kejutan untuk kita para holders. Amin. Terima kasih pertanyaannya Om Jansen. Ya mungkin Boleh tanya, Om? Pertanyaan. Ya, tunggu dulu Om. Ya, kita sabar dulu ya. Ini menarik Om. Tadi Om bilang kan ada kejutan ya yang di Nusa Penida itu Om. Kebetulan kan saya asli sana Om, Nusa Penida. Ini pelanggaran nih Om Ramadan, tidak ngasih tahu saya. Bisa kasih tahu nggak? Bisa kasih tahu nggak sedikit kira-kira kejutannya apa tuh Om di Nusa Penida Om? Ya, jadi kami itu menjalin kemitraan salah satunya dengan Swiss Bell Hotel, dan mereka ternyata welcome sekali kepada kami karena ternyata sales yang mereka dapatkan dari holder Baby Bali itu signifikan gitu, dan itu kami juga mendengarnya senang sekali, bahagia sekali karena di luar pengetahuan kami gitu ya. Sama seperti tadi saya katakan mengenai official certik yang mengatakan beliau tahu tentang Baby Bali, Swiss Bell Hotel pun menyatakan bahwa sales mereka juga signifikan naik terbantu dengan kerjasama melalui Baby Bali. Nah, makanya mereka welcome sekali dengan Baby Bali, membuka seluruh cabang di Bali untuk diberikan diskon kepada holder Baby Bali, termasuk salah satunya resort mewah yang mereka sedang bangun di Nusa Penida. Itu kalau sesuai roadmap Desember ini sudah mulai rilis, sudah mulai beroperasi. Itu juga bekerja sama dengan kami gitu. Jadi ya itu resortnya mewah dan keren sekali. Saya aja ngelihat dari review gambarnya dari GM Swiss Bell, wah kayaknya harus satu full tim ke sana segera karena keren sekali itu. Dan wajib para holder Baby Bali kalau nantinya udah ke Bali berkunjung ke sana, ke Swiss Bell Hotel terbaru yang ada di Nusa Penida. Itu resort bukan hotel, Swiss Bell Resort. Itu berarti sudah dibangun ya Om ya di Nusa Penida? Sudah, dan akan launching Desember ini beli. Nanti harus wajib loh undang saya nih Om. Iya dong, apalagi beli tuan rumahnya Nusa Penida ya. Makanya ini saya kasih dong. Siap. Kemudian kalau nggak ada kendala, nanti kita akhir tahun juga mau ke sana lagi sih, tim Baby Bali. Ntar kita atur lagi waktu ketemuan. Oke, siap. Makasih banyak Om Ramadan informasi update-nya. Mungkin selanjutnya dari Om Poci sebelum ya. Mau tanya, Bang. Dulu ya. Poci dulu ya. Mau nanya dong. Ya, gantian dulu Om ya. Ini kayaknya luar biasa nih Om. Antusias para audiernya Om. Gantian dulu ya, Om Poci dulu ya teman-teman ya. Silakan Om Poci. Siap. Assalamualaikum, selamat malam. Om Swastiastu. Kalau saya mungkin bukan orang IT nih, Pak Ramadan, tapi saya suka dengan pemikiran orang IT-nya, jago. Terus mungkin langsung aja nih Pak, saya mau pengen nanya nih terkait, kan katanya tadi ada sistem yang sell dari marketplace langsung, jadi tidak berpengaruh karena bakal bullish terus berarti toh. Nah, yang saya tanyakan sebagai orang awam, apa tidak takut nanti dalam melihat analisa chartnya bullish terus? Orang bilang kan beli di pucuk itu dingin Om, kira-kira begitu toh. Nah, mungkin kedepannya ada tidak informasi-informasi lebih lanjut terkait orang-orang awam yang pengen mau beli nih Om. Nah, mungkin itu. Yang kedua, mungkin terkait plan penggunaan koin Baby Bali dalam future marketplace-nya, dalam pembelian flight atau hotel berserta diskon-diskonnya gitu Om. Terus penggunaan koinnya di situ Om, dalam aplikasinya, sehingga kan yang namanya supply semakin sedikit
tapi kebutuhan orang kan demand semakin tinggi, otomatis harga pasti naik toh Om. Nah yang saya pengen tanyakan, apa ada nggak penggunaan koin di sana, jadi tidak perlu pakai pihak ketiga dalam penggunaan pembelian lain-lainnya. Oke, thank you. Mungkin menurut saya itu aja Om. Terima kasih, selamat malam. Oke, malam. Ya. Mungkin sebelum Om Ramadan jawab, Om bisa minta tolong mungkin sama timnya Om Ramadan. Ini kebetulan kan ada juga yang nanya di chat juga Om. Istilahnya apa nama tuh? Itu ada dari Om Kryptonite. Mungkin bisa bantu yang teman-teman timnya yang lain untuk jawab di chat Om ya, Ramadan ya. Biar Baik, ya. baik. Ya. Oke, silakan Om. Ya, jadi untuk jawaban yang nomor 1 tadi, pertanyaan pertama, kami mendesain skemanya itu adalah begini. Kami memperhitungkan kami harus memiliki setidaknya dana talangan amannya itu ada di sekitar angka 20 miliaran untuk mengcover seluruh penjualan yang bisa kami beli begitu, kami beli dalam 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Nah nanti semua pembelian ini kami keep, dan buangannya adalah distribusi ke checks. Jadi grand plan dari rencana Cryptonesia Swap ini adalah setiap bulannya kami masuk checks gitu untuk mengakomodir koin-koin yang kami kumpulkan dalam sebulan ini gitu. Dengan skema tersebut, setiap kali kami supply koin-koin tersebut ke checks baru, bulan depannya ke checks baru lagi, bulan depannya ke checks baru lagi, maka setiap bulannya, setiap kali kami listing di checks itu nilainya akan terus naik gitu. Jadi grand plan-nya seperti itu. Nah saat ini kami sedang mengupayakan dana talangan optimal untuk menyelenggarakan grand plan yang seperti itu gitu. Tapi dalam proyeksi saya kita akan bisa mencapai titik paling sempurna dari swap yang tadi saya katakan itu hanya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi hanya dalam beberapa bulan ke depan kita akan bisa running skema yang barusan saya katakan tadi. Karena kami benar-benar terobsesi untuk menciptakan harga yang secepatnya naik. Tadi saya di video juga sudah katakan bahwa target kami itu sebelum 2022 ditutup, Baby Bali bisa mencapai Rp1. Kalau kami nggak bertanggung jawab atas itu, ya itu berarti hanya gimmick semata. Berarti itu hanya iming-iming semata. Adanya metode swap kami, lalu kami mensimulasikan berbagai macam metode dan lain sebagainya, inovasi-inovasi kami dalam rangka mengejar target tersebut gitu. Karena kalau kami hanya mengatakan target Rp1 tapi kita nggak berinovasi, kami nggak mengeluarkan terobosan-terobosan yang out of the box untuk mencapai target Rp1 itu sih iming-iming semata gitu. Jadi yang kami lakukan ini adalah gimana caranya agar target tersebut bukan hanya lip service begitu ya, bukan hanya gombalan dari dev semata, tapi memang target yang betul-betul kami upayakan untuk secepatnya terjadi sesuai dengan target kami, yaitu di 2022. Artinya sebelum 2022 berakhir kami mudah-mudahan sudah mencapai target itu begitu. Nah untuk yang keduanya mengenai marketplace, antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sebetulnya saling berkaitan, karena dengan sistem buyback yang seperti itu tadi saya katakan, kami membeli gitu ya, membeli seluruh buangan itu, nantinya pun di sistem marketplace sama kurang lebih gitu. Jadi swap antara swap dan marketplace itu sama, nanti orang yang akan menggunakan tokennya di marketplace akan kami serap juga. Kalau kami serap, sementara dalam 1 bulan itu kami akan idle si Baskom tokennya begitu ya, kami hold terus, kami pegang, maka dia supply-nya akan lama-lama berkurang dan harga pasti akan naik gitu. Semakin harga naik, baru nanti kita akan distribusikan itu ke checks. Idealnya setiap bulan kita menyalurkan setidaknya 1 checks baru gitu. Yang setiap kali kami distribusikan ke setiap checks baru itu harganya sudah beda antara bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Kurang lebih grand plan-nya seperti itu. Oke, saya rasa udah lengkap sekali ya Om Poci ya, penjelasan jawaban dari Om Ramadan ya. Terima kasih. Ya mungkin gini Om Ramadan, ini luar biasa, makin malam makin hangat aja. Tapi dari tadi saya belum
ada apa nama tuh, ada dari audiens yang menanyakan, pasti teman-teman di sini juga penasaran gimana sih cara membeli freestyle Baby Bali ini Om Ramadan, karena kan project bagus, apalagi tadi udah jelas sekali dibilang target plan dari Baby Bali sendiri tahun depan itu sebelum akhir tahun 2022 bisa tercapai yang harga Rp1. Itu kan luar biasa ya, target yang ya saya pribadi pun juga sangat mendoakan, karena saya pun juga sangat mendoakan juga Om Ramadan. Ya mungkin di sini jelaskan sedikit Om gimana sih cara beli apa tuh freestyle Baby Bali-nya, karena kan mengingat pre-launch-nya kan tanggal 19. Sekarang udah tanggal 16, ini sisa waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi. Yang hadir di sini ada yang mungkin mau nambah atau berpartisipasi mungkin untuk setelahnya beli lagi, gimana caranya Om? Silakan Om. Oke. Caranya gampang ya. Jadi tinggal akses babybali.id, itu bisa langsung di Debs Trust Wallet. Langsung aja di Debs Trust Wallet, akses babybali.id, lalu connect wallet, kemudian klik buy pre-sale gitu. Setelahnya tinggal diisi sesuai pembelian, minimalnya 0,05 per transaksi, maksimalnya 2 BNB per transaksi gitu. Nanti kalau mau tambah muatan lagi, misalnya sudah beli 2 BNB, mau tambah muatan lagi di transaksi kedua, monggo silahkan bisa gitu. Dan saya infokan juga bahwa setiap pembelian presale 2 BNB akan kami berikan merchandise gitu. Jadi nanti kurang lebih sekitar seminggu setelah relaunch, kami akan kirimkan merchandise tersebut gitu. Sekitar 2 hari, 3 hari setelah relaunch, kami akan pin gitu ya, wallet pembeli presale dengan jumlah 2 BNB. Nah, wallet itu diminta untuk memvalidasi, mengkonfirmasi bahwa beliau memang pemilik wallet tersebut ke admin kami. Nanti akan didata alamatnya dan lain sebagainya untuk kami kirimkan merchandise gitu. Di dalam merchandise tersebut juga ada sertifikatnya beli gitu. Sertifikatnya itu sebagai bukti bahwa nantinya yang memiliki sertifikat itu akan kami prioritaskan juga dalam event kami selanjutnya gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini tidak terasa udah 1,5 jam aja nih Om Ramadan. Sangat menarik sekali kita diskusi kita. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya. Tadi dari Om Indra dulu ya, Om Indra. Adakah di sini masih Om Indra? Halo. Oke, Om Indra. Kalau nggak ada mungkin silakan. Halo. Mau tanya Om? Oke, silakan. Halo Bli. Assalamualaikum. Beli sama Om Ramadan. Mau tanya yang berhubungan dengan websitenya, itu kan ada card holder. Card holder itu nanti itu sebagai acuan juga untuk media transaksi, mungkin itu sebagai planning juga, atau mungkin nanti ini ya, media transaksinya itu sebagai antara partnership dengan holder, atau ada hubungannya juga untuk transaksi langsung untuk apa namanya, koinnya langsung ke Baby Bali atau gimana? Atau memang sebagai visualnya aja di web, kalau ini sebagai member gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang dimaksud membership card itu ya. Jadi membership card itu adalah tools untuk para merchant kami memvalidasi bahwa betul orang yang ingin mendapatkan promo di tempatnya itu adalah Baby Bali holder. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kami akan tingkatkan fitur dalam membership card tersebut. Seperti tadi saya sempat presentasikan, akan ada fitur loyalty point juga nantinya. Jadi akan ada fitur loyalty point juga, lagi disiapkan oleh tim IT kami. Nanti mungkin launchingnya setelah swap launching, nah kemudian setelahnya menyusul loyalty point. Nah, loyalty point itu nanti setelah setiap holder kami bertransaksi di merchant kami, gitu ya, merchant partner kami, dimanapun itu, di Hard Rock, di La Plancha, Aston dan lain sebagainya, dia bisa scan QR code di merchant tersebut dan menyelesaikan transaksinya tentunya. Nanti akan dapat cashback lagi berupa loyalty points, gitu ya. Jadi sudahlah dia dapat diskon, gitu. Lebih hemat liburannya, akan mendapat cashback lagi berupa Baby Bali token melalui program loyalty tersebut. Jadi menyusul kemudian fitur itu akan ada
Kalau sekarang fungsinya membership card tersebut sebagai validasi di setiap merchant kami bahwa betul yang ingin merasakan promo tersebut betul adalah Baby Bali holder, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti ada bentuk fisiknya mungkin nanti ke depannya ya? Ya, sangat mungkin kami menyiapkan itu gitu. Tapi untuk sementara ini versi virtualnya saja yang ada. Oke, siap. Thank you. Pembeli sama Ramadan. Malam. Ini satu lagi Om. Oke, mungkin nanti gini aja Om Ramadan. Kita kan juga live di YouTube nih, nanti kita akan update di YouTube juga. Habis ini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, kalau Om Ramadan juga ada waktu, boleh Om kita sesi tanya jawab. Tapi untuk acara live amanya, kita mau akhiri dulu mungkin Om ya, karena kita biar bisa efektif juga untuk kita tayang di YouTube juga. Karena kan kami setiap live ama itu kita akan tampilkan di YouTube juga Om, seperti itu. Baik. Oke. Mungkin terakhir dari closing statement dari Om Ramadan, silakan Om. Ya. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini kami dari BB Bali melakukan AMA di Dex Capital kali ini yang kedua, dan sudah jauh sekali perkembangannya. Dari terakhir kami AMA pertama kali di sini masih di bawah 100 membernya, saat ini sudah di atas 1000 gitu. Luar biasa sekali. Salut untuk Blikoin dan kawan-kawan di Dex Capital. Sukses terus. Semoga BB Bali juga bisa menghadirkan banyak kemajuan, banyak perkembangan bagi para holdernya sesuai dengan cita-cita kami. Kami informasikan juga bahwa presale kami masih berlangsung saat ini sampai tanggal 18 November gitu ya, pukul 23.59. Jadi bagi yang belum membeli, silahkan membeli. Ini tinggal 3 hari terakhir. Manfaatkan kesempatan itu. Kami dari tim dev menjanjikan bahwa kami akan perform all out untuk memastikan setiap investasi kalian itu bisa menguntungkan, membawa kesejahteraan bagi kalian, kebahagiaan, dan tentunya kebanggaan. Begitu kurang lebih dari kami. Terima kasih untuk acaranya malam hari ini. Blikoin sebagai tuan rumah, makasih banyak. Ya, sama-sama Om Ramadan, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ya, jadi dengan berakhirnya closing statement dari Om Ramadan, jadi berakhir pula acara live AMA kita malam hari ini. Luar biasa sekali Om. Di atas 111 orang nih yang masih bertahan di sini. Nanti setelah ini kalau misalnya mau lanjut silakan Om Ramadan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Blikoin, tuan rumah Dex Capital, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Thank you. Silakan. Oke, silakan lanjut semuanya. Silakan. Oh ya, silakan. Saya buka 3 pertanyaan lagi ya. 3 pertanyaan.